Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami'il masyayikhina jami'il mu'allifin khususan musannif hadzal kitab al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu sembahyang. Dan di antara sunnah Nabi, sembahyang itu disuruh berjamaah. Sembahyang itu disuruh dilaksanakan di masjid atau di langgar. Adapun masalah sembahyang jamaah, ulama memang khilaf. Ada yang mengatakan sembahyang jamaah di dalam mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan itu fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Walaupun di antara sebab-sebab uzur jamaah itu adalah hujan. Nah, jadi tadi kita alhamdulillah bisa berkumpul melaksanakan sembahyang berjamaah walaupun dalam keadaan hujan. Walaupun sebenarnya hujan ini salah satu uzur jamaah. Jadi seandainya kita umpat pendapat yang mengatakan jamaah itu fardu kifayah, lalu misalkan kadada orang yang melaksanakan sembahyang jamaah gara-gara hujan, nah itu memang kada berdosa karena ada uzurnya. Nah cuman menurut pendapat yang mu'tamad, ketika ada uzur walaupun kita kada berdosa kada sembahyang berjamaah, menurut pendapat yang sembahyang jamaah itu fardu kifayah, cuman kita kada dapat pahala sembahyang berjamaah. Jadi ada uzur kan? Kalau kita umpat pendapat yang mengatakan sembahyang jamaah itu sunnah muakkad, ya kada jadi masalah. Kita kada berdosa kada sembahyang berjamaah. Seandainya sekampungan, sekompleks sekitaran sini kada ada yang sembahyang berjamaah, ya kada berdosa karena kada wajib juga. Tapi kalau kita umpat pendapat yang mengatakan jamaah itu fardu kifayah, lalu tiba-tiba kada ada yang melaksanakan sembahyang jamaah, maka kada berdosa karena ada uzur. Walaupun kada berdosa, cuman kita kada dapat pahala sembahyang berjamaah. Nah ini bang menurut pendapat yang mu'tamad lah. Walaupun ada pendapat yang kedua yang mengatakan seandainya kita ada uzur seperti hujan tadi sehingga kita kada kau sembahyang berjamaah, kita dosa kada dapat. Kalau umpat pendapat yang mengatakan sembahyang jamaah itu wajib, yang kedua pahala tetap dapat dengan syarat kita biasanya kalau kada ada uzur, kada ada halangan selalu sembahyang berjamaah. Nah ini ada pendapat seperti itu, termasuk juga bibinian haid misalkan. Ketika dalam keadaan tidak haid, bibinian ini rajin benar beribadah, baca Quran, sembahyang sunnah misalkan, iktikaf misalkan. Ketika haid kita kawal lagi yang sembahyang, kada kawa sembahyang, kada kawa puasa misalkan. Sedangkan dahulu dalam keadaan kada haid ketujuh puasa sunnah, baca Quran kada kawa lagi, kada kawa menjapai kan karena kada hafal. Nah ini menurut pendapat yang kedua tadi, bibinian walaupun saat haid inya kada kawa lagi beribadah tapi pahalanya tetap dapat. Pahala yang biasanya berjamaah selama 7 hari kada berjamaah tetap dapat pahala jamaah dengan syarat napa? Waktu inya kada haid sudah terbiasa, sudah tiap hari rutin berjamaah. Demikian juga orang garing, waktu sihat
rajinan beribadah, rajinan ke masjid, pas lumpuh, stroke misalkan, kada kawa lagi sidin berjemaah, kada kawa lagi sembahyang ke masjid. Nah ini menurut pendapat sebagian ulama tetap dapat pahala berjemaah walaupun inya saat itu sudah kada kawa lagi melaksanakan. Nah, jadi alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sembahyang berjamaah yang mana pahalanya lebih afdal daripada sembahyang sendiri sebanyak 25 derajat. Ada yang mengatakan, ada riwayat lain 27 derajat, dan banyak kelebihan-kelebihan yang lain, diantaranya tiap-tiap langkah ditulis 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatan, diangkat 10 derajat, dan banyak lagi. Dan kita sambil menunggu masuknya waktu Isya, sama-sama kita mendengarkan pengajian. Jadi tadi hujan labat benar, dan ulun ragu-ragu juga sehendak tulak jelun kada kan nih, soalnya hujannya labat benar. Nah maulah ragu-ragu tulak ini karena tulak bukan deraan. Jika tulak bermotor kira-kira kada ragu-ragu kada, nyata kada kehujanan. Nah ini tulaknya bakan deraan. Karan bakan deraan nih walaupun bejes hujan kira-kira tetap aja basah terkadang kan. Nah jadi tadi ragu-ragu sehendak tulak sehendak kada. Makanya tadi terlambat datang masbuk. Jadi tuan gurunya masbuk sarakaat tadi karena jauh perjalanan dan hujan. Dan waktu menuntut ilmu, waktu ulun belajar dahulu tohok berhujan-hujan nek. Jadi kemana-mana. Nah jadi sedikit berkisah. Kalau ibu hendak mengetahui ulun ini di mana sekolah. Jadi kalau sekolah pesantren, ulun kada suah kemana-mana selain di pondok pesantren An-Nawawiyah Murung Daal. Ada di Murung Daal pesantren, mulai lulus SD, ulun belajar di situ sampai saat ini tegana di situ. Hendak kayak orang sekolah kemana-mana ke jauh, cuman karena ketidakmampuan kada kawa. Cuman dibalik kada mampu sekolah kayak orang ke jauh, lalu ulun terdorong, termotivasi, jadi ulun kada kawa sekolah kayak orang ke jauh, minimal kada kalah barang lawan orang nang sekolah ke jauh. Kayak apa caranya? Maka guru-guru nang ada di sekitaran Baraba ini ulun datangi. Jadi ulun di mana-mana ada bis perguruan. Di Baraba ini hanya berapa orang? Pemangke, Martapura, Suhaja. Jadi banyak bisi perguruan di mana-mana. Dan ulun ini orangnya karena katujuh belajar kada tahu hujan kah. Tetapi tulak nang jelasan bahasa kitab tetap tulak. Lalu di antara perguruan memberikan semangat, memberikan motivasi, nah belajar sidin. Ayuha waktu belajar ini dahulu seorang tohok kemana-mana kunyok-kunyok belajar. Kina ada saatnya seorang begini aja lagi di rumah, orang nang datang. Dan ternyata di antaranya memang benar. Alhamdulillah sudah merasakan dahulu seorang tohok kemana-mana tulak berhujan. Dan sekarang napa? Beberapa keadaan seorang santai aja di rumah orang nang datang. Cuman beberapa keadaan tetapi seorang tulak berhujan juga. Nah, di antaranya malam hari ini. Dan ulun prinsip ulun apa dan itu dipegang oleh beberapa ulama dahulu. Kalau tulak kita menyampaikan pengajian, kita mengajar, kita ceramah. Kalau tempat itu bukan tempat pribadi, maka siap untuk berangkat. Siap untuk berangkat. Tapi kalau tempat itu tempat pribadi, maka banyak ulama nang enggan karena ilmu tuh larang harganya. Al ilmu yu'ta wala ya'ti, kata Imam Malik. Ilmu tuh didatangi, jangan gurunya nang mendatangi, jangan ilmunya nang datang. Nah jadi harus kita yang mendatangi ilmu. Nah jadi kalau pengajian itu di tempat-tempat umum, di masjid atau di rumah juga, cuman yang hadir kan jemaah umum. Nah ini ulun hakon aja. Tapi kalau pribadi, privat, nah biasanya ulun kada hakon. Amun handak, napa tunti ulun ke pengajian-pengajian yang umum di sekitaran sidin aja, atau mun handak juga silakan datang ke tempat ulun. Jadi tulak berhujan, alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi minta doanya beredan, mudahan motivasi ulun tulak di sini ikhlas karena Allah Taala. Amunnya tulak di sini karena mengharap amplok imbahamnya, kalau lapahnya lapah benar mana berhujan imbah itu pulang pahalanya kada dapat tak pulang. Amun jamaah ninya kada dapat amplok bang, kira-kira ikhlas saja beretaan.
Yang kasihan yang memberi takutan ini tukang baca nih, maka diunjuki panitia amplok terus. Jadi bilanya motivasinya karena itu imbah habis pahala. Jadi minta dua beretan mundahanai ulun berangkat ke sini. Nah, mundahan apa ikhlas. Nah, sehingga dapat balasan di akhirat yang lebih mahal lagi. Karena balasan akhirat itu kadang-kala dibandingkan lawan balasan dunia. Dan di antara ulun hakun berhujan pulang tadi ke sini napa diantaranya karena ilmu nang disampaikan ini diantara ilmu nang sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang Islam. Memang ilmu nang penting untuk dipelajari itu banyak kan, kada hanya ilmu ini aja, cuman ini diantara ilmu yang penting dan lagi jarang benar ilmu masalah muamalah ini disampaikan di majelis-majelis umum. Ilmu muamalah ini hanya diajarkan palingan di pondok-pondok pesantren. Dan karena zaman sekarang banyak pondok-pondok pesantren tuh yang sistem berkelas. Jadi bilanya naik kelas, kitab tuh tamat kada tamat berganti. Itu Bang, sehingga banyak oh ini santri-santri sudah jadi ustadz, tapi kenapa kada memahami benar tentang masalah muamalah ini. Oleh karena itu majelis-majelis umum itu jarang benar disampaikan tentang fikih muamalah. Nah, oleh karena itu jerulun apa? Karena ulun dipindah menitia menyampaikan masalah muamalah, dan ilmu muamalah ini termasuk ilmu yang sangat-sangat penting dikaji dan orang kada banyak menyampaikan. Jadi asa sayang benar kan amunnya kada turun libur mangga setengah bulan sekali. Seandainya saat ini orang kurang berminat juga karena direkamkan, disimpan rekamannya, mudahan suatu saat nanti ada yang mencari-cari kan. Nah, sehingga ada masih rekamannya, mudahan kita manfaatnya sangat besar. Jadi itu Bang motivasi akun tulak. Dan memang kayak itu akhir zaman ini banyak ilmu yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Makanya kayak apa Allah Ta'ala mengangkat ilmu, dengan diangkatnya Tuhan Guru nang alim-alim. Jadi nang tersisa apalagi orang-orang ahli penceramah aja. Mau ya ini kalau mencari penceramah di mana-mana ada maka harat-harat. Dan orang awam ini menilai bila ceramah itu lucu, alim luar biasa tuh. Alim Bang, jadi orang-orang awam menilai kealiman seseorang dari ceramah itu melihati kelucuannya, sehingga jamaahnya banyak. Adapun orang yang bujur-bujur alimnya biasanya kada tapi bisa ceramah, kada tapi bisa lucu karena yang disampaikan tuh nang penting-penting, sehingga orang-orang awam ini kurang tertarik. Mana bilanya ceramah apalagi di hari-hari besar maka amplopnya kandal-kandal aja. Nang pengajian kayak ini tipis-tipis. Jadi orang tak akan ceramah, adalah bakal ada ceramah tuh. Namun pengajian nih kita akan membaca kitab, jadi tangalih. Jadi ilmu sudah banyak diangkat Tuhan. Dan di dalam hadis disebutkan ilmu yang pertama diangkat Tuhan itu adalah ilmu faraid. Nang ada tahu lagi tata cara membagi harta waris, nah, sehingga berebut bakalahian. Jadi jar perguruan ulun apa? Kan ilmu nang pertama diangkat tadi ilmu faraid. Dan cara Tuhan mengangkat ilmu itu ialah dengan diwafatkan Tuhan gurunya. Orang gak ada yang bisa lagi faraid. Jadi jadi perguruan ulun. Jadi amun kawai jangan terlalu alim bener ilmu faraid. Napa? Capat kena mati aja sidin. Karena kan ilmu nang pemulaan diangkat tuh ilmu faraid. Dan cara Tuhan mengangkat tuh Tuhan gurunya dimati. Kada ada lagi nang bisa. Jadi di sini jangan terlalu alim bener ilmu faraid. Seadanya aja asal bisa. Seandainya orang betakun kau hanya memadahkan. Ayam tuh sudah. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membahas masalah fikih muamalah dan masih membahas masalah ijarah atau sewa menyewa. Telah ulun sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya ijarah atau sewa menyewa atau jasa ini ada terdiri 4 rukun. Yang pertama rukunnya adalah orang yang melakukan transaksi sewa menyewa kan, ada pihak penyewa, ada yang menyewakan. Ada yang menyediakan jasa, ada yang menikmati menyewa jasanya. Rukun yang kedua adanya manfaat yang disewakan, adanya jasa, adanya pekerjaan. Rukun ketiga adanya upah. Rukun keempat adanya sigat. Masing-masing daripada rukun-rukun yang 4 tadi memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar sewa menyewa kita itu sah menurut Islam. Adapun syarat manfaat dahulu sudah ulun jelaskan ada 5. Jadi syarat manfaat atau pekerjaan atau jasa yang boleh disewakan itu syaratnya 5. Pertama, pekerjaannya atau jasanya itu layak untuk dibayar.
sehingga pekerjaan yang kadede lapahnya itu kada kawa minta bayaran, kada kawa disewakan. Yang kedua syaratnya tidak mengurangi fisik dari barang yang disewa. Menyewa dahulu ulun contohkan misalkan menyewa sapi, misalkan menyewa kambing untuk diambil susunya, nah ini kada kawa. Menyewa kolam untuk diambil ikannya, memancing di situ kan, nah ini kada kawa juga. Syarat yang ketiga manfaatnya mampu diserahkan. Nah, di antara manfaat yang tidak mampu diserahkan ialah pekerjaan yang haram. Jadi pekerjaan yang haram itu tidak bisa disewakan. Upah yang dihasilkan daripada pekerjaan haram itu maka duitnya haram juga. Dan minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya ulun sudah banyak membahas masalah contoh-contoh pekerjaan yang haram sehingga tidak bisa disewakan. Tujuannya apa? Supaya kalau kita ada nang takana tagawi pekerjaan yang haram itu toh, memang kita kada kita bang nang menggawi, tapi kita disuruh orang lalu diupah. Walaupun kada kita nang melakukannya secara langsung kan, suruhan orang aja, tapi tetap pekerjaan kita haram, duitnya pun haram juga. Nah, di antara syaratnya lagi manfaat atau pekerjaan atau jasa yang bisa disewakan itu ialah manfaatnya tuh harus jelas, harus ditentukan pekerjaannya apa, jasanya apa misalkan. Nah, maka tidak sah menyewa untuk manfaat yang belum ditentukan atau pekerjaan yang belum ditentukan. Nah, ini kada kawa, harus dijelaskan dahulu. Dan untuk menentukan manfaat atau pekerjaan bisa dengan salah satu dua cara. Apa? Pertama dengan waktu. Apa contohnya? Seperti menyewa rumah. Kita menyewa rumah, kita ambil kalau manfaatnya rumah. Napa manfaat rumah digenai? Nah, itu tuh harus jelas sewa menyewanya. Harus manfaat menggenai rumah, menyewa rumah itu harus jelas, harus ditentukan. Dan menentukan manfaat itu bisa dengan waktu, bisa dengan pekerjaan. Kalau rumah tadi bisa ditentukan manfaatnya dengan waktu, kayak apa misalkan seperti menyewa rumah atau toko untuk 1 bulan. Jadi harus jelas nih, menyewa toko setahun, menyewa rumah setahun, menyewa apa lagi, menyewa rumah sebulan misalkan, atau misalkan menyewa kendaraan 1 hari. Nah, harus jelas siapa menyewanya tuh. Amunnya aku menyewa rumah lah, waktunya kada ditentukan. Nah, ini kada kawaam, kada sah sewa menyewanya. Jadi harus ditentukan berapa manfaatnya yang kita ambil dari barang yang kita sewa tadi. Sehari kah, seminggu kah, sebulan kah, setahun kah. Nah, ini termasuk kontrak kan, harus jelas apa. Menyewa seseorang misalkan lagi untuk mengajar atau bekerja selama 1 minggu misalkan, jadi harus ditentukan 1 minggu. Nah, ikam hakunkah melajari anakku sebulan misalkan, melajari anakku setahun, atau ikam hakunkah begawi napa misalkan jadi pembantu di rumahku bersesapu siapa setahun sebulan. Nah, jadi bila habis sebulan bayari duitnya kina bahasa pulang bakat pulang, atau langsung setahunan saja. Nah, aku siwa ikam lah setahun begawi di rumahku, kontrakkan bahasanya. Kalau nang lawas-lawas biasanya kontrak. Nah, perhatian, jika manfaat ditentukan dengan waktu, maka waktu untuk salat dan berwudu beserta sunnah rawatibnya dipotong dari waktu manfaat yang sudah ditentukan dan tidak menyebabkan dipotongnya upah. Kalau kita menyewa misalkan karyawan begawi di toko kita kah, karyawan tukang kah begawi maulahkan rumah kita berapa sewanya per hari? Sehari 200.000. Begawi di toko kita misalkan sehari 100.000. Nah, maka sehari itu harus dipotong waktu sembahyang. Jadi kada boleh. Nah, ikam sudah sehari kalau pada lawan aku janjinya semalam begawi bayarannya 200.000, kada boleh sembahyang. Nah, ini kada boleh. Waktu sembahyang, waktu wudu, dan waktu untuk melaksanakan sembahyang sunnah rawatib qabliyah ba'diyah harus dipotong. Berapa kira-kira? Nah, jadi bagus tuh basi kalau kita jadi bosnya karyawan tuh napa? Istirahat dulu kita setengah jam begawi misalkan. Ulun suah pian nyerpis kendaraan di nang Honda barabai situ. Pas betaman waktu asar. Nya bagus bentar di situ. Istirahat, sembahyangan, ada musalahnya, disediakan imamnya pulang.
Habis itu bagi nang hendak belajar mengaji, ada guru mengajinya pulang. Nyuruh ini bagus bener kan? Kada sekedar diberi waktu untuk sembahyang masing-masing ada, tapi di tempatnya disediakan, imamnya ada, hendak sembahyang berjamaah. Nah, jadi bagus bener kayak itu. Dan kita ketika kita memiliki kemampuan untuk berdakwah mengajak orang kebaikan, maka kemampuan kita tuh wajib digunakan. Tampulo kita jadi bos, sewaktu kita jadi bos kita ada kesempatan menekan anak buah untuk melaksanakan kewajiban, maka harus dilakukan. Kada ada istilah agama tuh masing-masing, kada ada. Agama ini tanggung jawab bersama, makanya ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kan istilah aja kada tergabung juga, apa ngarannya? Minyak lawan banyu. Ya memang minyak lawan banyu kada tergabung, tapi masalah agama napa? Ini wajib untuk dilaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, bersama-sama menjaga. Jadi ketika kita jadi bos, lalu kita ada anak buah kada sembahyang, kita wajib menyuruh, ayo sembahyangan dulu. Seharusnya kayak itu. Ada akhir zaman kita balik, bilanya minta waktu izin anak sembahyang, kada lawas kada itu bisa diambil itu, ya kada. Karena orang mencari duit saja bang, kada mencari keselamatan. Ada orang Islam ini seharusnya apa? Berbisnis di samping mencari keuntungan dunia, tapi mencari keuntungan dan keselamatan di akhirat juga seharusnya. Nah itu seharusnya. Bukan sekedar hanya diberi waktu anak buah untuk melaksanakan sembahyang, tapi napa? Dijaga, dilihati lagi. Bila ada nang kada sembahyang diberi taguran, disuruh. Bila kada masih ditagur, bila kada masih juga diampehi. Karena kita kesempatan yang jadi bos. Banyak aja kan hendak mencari karyawan, nah hendak begawi wadah kita. Jadi bilanya kada masih diampehi, nah ini kesempatan. Dan banyak lagi dikias kewajiban-kewajiban yang lain lah. Napa misalkan mencari karyawan, anak buah, karyawannya bibinian, nih wajib nih si bos nih, wajib berbusana muslim, bukan malah disuruh membuka auratnya. Ada kalau kayak itu, apalagi di kota-kota besar mencari karyawan yang dicari napa? Bibinian. Tujuannya napa? Menarik pelanggan. Ya kada. Kita aja bila bertukar lihat itu tukang jaga bibinian ke lelakian, nah sebelah lelakian sebelah bibinian menuju ke bibinian toh. Jadi bibinian ini lebih menarik, ya kada. Ya secara khusus memang kada dilarang kan bibinian bekerja, kita bermuamalah dengan bibinian boleh. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan bibinian, kita boleh memandang muhanya. Nya ada istilah aurat sitir, ada istilah aurat nazar. Aurat sitir itu ialah aurat yang wajib ditutup. Ada juga aurat nazar. Aurat nazar itu ialah aurat yang kada boleh dipandang. Jadi bibinian di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu aurat yang disepakati ialah seluruh tubuh selain muha dan telapak tangan. Memang ada pendapat kan muha termasuk aurat, wajib bercadar. Ada pendapat gitu kan. Ini aurat sitir, artinya nang wajib oleh si bibinian menutupinya. Tapi bagi si lelakian kada boleh memandang bibinian seluruh tubuh. Ini ngarannya aurat nazar, kecuali ada beberapa keadaan, ada 7 ke 8 kah dipikir itu yang kita boleh memandang. Di antaranya ketika muamalah. Jadi ketika kita berjual beli, berbisnis apakah dengan bibinian, kita boleh mencangangi muhanya meminan duit. Kalau napa-napa kita nukar napa kasanya rusak, kada tahu siapa pernah menjuali semalam ya. Kayak apa membelikan, nah makanya dibolehkan memandang. Masalah napa bibinian memang tidak dilarang kan untuk begawe, bekerja, bermuamalah. Cuman apa? Sebagai seorang bos harus kita menjaga anak buah kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Disuruh sampai waktu sembahyang disuruh sembahyang, disuruh berpakaian muslim, jangan malah disuruh membuka aurat. Nah jangan malah disuruh harus membuka aurat. Banyak nang kayak itu. Bila begawi dengan cara kayak itu tuh kada jadi berkah duitnya. Walaupun misalkan gawiannya untung banyak, apa yang terjadi nanti duitnya itu akan habis. Entah habis dicuntan orang, habis ditipu orang, habis dirampok orang, atau terbakar, atau kina dikirim Tuhan penyakit yang mana inya akan berubat, mengobati penyakit itu lawan hartanya, dan hartanya jangan habis juga. Atau paling kada orang yang begawe kayak itu hartanya tuh kada berberkah, sehingga harta nang dia peroleh sebanyak apa aja kada jadi kebaikan. Digunakannya ke senangnya bilanya kita memperoleh harta dengan cara nang kada baik, kita pasti
gunakan harta dengan ke arah yang ada baik juga. Coba kan boleh harta hasil apa pemainan misalkan yang ada baik hasil mencuntan pasti menggunakan yang ada baik juga. Nukar sabu kah siden main judi online kah misalkan kada ada yang baiknya kada. Jadi duitnya itu kada ada berkahnya. Nah jadi silakan kita hendak mencari karyawan bibinian tapi perlu dijaga, disuruh berbusana muslim. Nah jangan mengikuti orang-orang apa nang di kota-kota besar mencari karyawan malah bibinian, habis itu perang dicari nang bungas-bungas pulang. Nah bungas-bungas habis itu perang dicari nang hakon membuka aurat pulang, disuruhnya muka aurat bila kada hakon kada terimanya begawe. Ada orang ini berlomba-lomba begawe di tempat di situ walaupun haram. Kenapa? Karena gajinya larang. Ini pang kita orang Islam ini harus kayak itu juga. Kita berbisnis jangan sekedar berbisnis, selipkan dakwah di situ juga. Tampulu kita kawan nih berdakwah. Amun aku banyak isi anak buah, aku kawan menyuruhnya sembahyang, aku kawan menyuruhnya menutup aurat. Lalu orang bisa kada hakon begawe nu kita misalkan karena kebanyakan peraturan kayak itu. Orang boleh sembahyang, begawe nu kita wajib sembahyang. Coba digenali gajinya. Genali gajinya orang capat tuh begawi nu kita. Nah ini kesempatan ketika gaji kita genali orang takutan ampih begawi wadah kita, orang takutan ampih begawi wadah kita. Nah jadi tadi jika kita menyewa seseorang untuk bekerja dan pekerjaannya atau manfaat daripada barang yang kita sewa itu ditentukan dengan waktu, maka waktu untuk sembahyang plus untuk wudunya plus untuk apa melaksanakan sunnah qabliyah ba'dahnya itu dipotong dan itu kadang mengurangi gaji atau upahnya. Kalau tadi misalkan sehari digaji begawi berapa misalkan 100.000 gara-gara dipotong waktu sembahyang gajinya berkurang jadi 90.000 kada, itu kada boleh memotong mengurangi waktu untuk sembahyang tadi deh. Gaji kada boleh gara-gara dipotong waktu gasan sembahyang lalu bayarannya berkurang, kada boleh. Nah. Bisa juga kita menyewa orang, pekerjaan atau manfaat daripada orang itu dibatasi bukan dengan waktu tapi dengan pekerjaan. Ini kada bawa waktu kada, cuman dengan gawian. Napa jenuhnya? Seperti menyewa, menjahit atau mencuci baju. Kita menyewa orang untuk menjahit, maulahakan baju kah, menjahit baju kah. Nah ini ngarannya kan manfaat atau pekerjaan yang kita sewa, jasa yang kita terima itu napa dibatasi dengan pekerjaan. Berarti nang berapa hari kau orang nyer tuntong ya kan. Nah aku kawakah maulahakan baju potongannya kayak ini nih. Nah lalu manfaat daripada orang menyewa baju itu kita batasi, kita tentukan dengan apa? Dengan selesai pekerjaannya. Nah bisa juga kayak itu. Apalagi misalkan kita menyewa tukang untuk membuat bangku misalkan, atau seumpamanya meja kah, membuat rumah, kita batasi waktu. Namunnya ikam aku menyuruh ikam begawi di tempat aku maulah bangku. Saapa misalkan saapa ikam tuntung kan nang sehari kah, nang setengah hari kah, punya bola bangku misalkan berapa 10 buah atau sebuah aja. Atau apalagi misalkan tadi menyewa orang untuk minta ulahkan rumah. Nah ini kita kadang membatasi waktu, punya gawiakan rumah nang kayak ini jadinya nah nang sebulan kah nyar tuntong, nang 2 bulan kah. Nah jadi kayak itu. Jadi jasa nang kita sewa, manfaat nang kita sewa, pekerjaan nang kita sewa itu harus jelas. Maksud jelas itu harus ditentukan waktunya, baik dengan waktu tadi atau dengan pekerjaan. Jadi kada kawa amunnya kada jelas pekerjaannya, manfaatnya napa. Apalagi misalkan menyewa orang untuk mengajari ilmu, napa melajari baca Quran, nah harus jelas nih. Kita minta lajari orang itu per hari kah atau per juz kah? Kalau misalkan kan boleh kita minta bayaran dengan sebab kita menyediakan jasa melajari orang baca Quran, list privat misalkan. Nah berapa aja? Aku hakunaina melajari akan anak pian, cuman berapa gajinya. Nah pekerjaan melajari itu harus jelas toh. Melajari itu per hari kah, per minggu kah, per bulan kah, atau per juz kah misalkan, harus ditentukan. Nah dan ini kita berkaitan lawan upahnya. Bilanya manfaatnya ditentukan dengan waktu, berarti kita upahnya per waktu toh. Misalkan sehari 100.000 atau per pekerjaan sebuting baju
upah menjahitnya berapa misalkan 50.000, ya kan kada dibatasi dengan waktu pekerjaan aja. Berarti bila bajunya tuntong nang berapa hari kah wajib bayar tuh upah nang sudah ditentukan. Adapun kita menyewa orang dibatasi dengan waktu, tuntong kada tuntong, bila waktunya habis wajib tuh dibayari. Nah itu. Dan perlu diperhatikan, manfaat tidak boleh ditentukan dengan waktu dan dengan pekerjaan sekaligus. Kan pekerjaan tadi boleh ditentukan dengan waktu saja atau dengan pekerjaannya saja. Kada boleh ditentukan waktu plus dengan pekerjaan. Nah, misalkan seperti saya sewa engkau untuk membangun rumah ini sampai selesai selama 1 bulan misalkan. Nah ini kada kawa. Membangun rumah kan pekerjaannya jelas. Nah bentuknya kayak ini, ukurannya 10 kali 10, dibatasi waktu pulang sebulan. Nah ini kada kawa karena terlalu susah. Amunnya kita minta mau upah orang, mau upah tukang membangun rumah bentuknya seperti ini, kada boleh lagi dibatasi waktu. Kalau kita batasi waktu, kada boleh lagi dibatasi sampai tuntong. Punya seminggu ikam harus tuntong, kada kawa. Nah jadi amunnya jaga kubur, ada kalau jaga kubur ibadah ini ada kalau orang mati dijagai rajan. Nah itu tuh kada kawa tuh amunnya dimasukkan kepada sewa membaca. Jadi dengan salah satunya aja, bisa dengan waktu, bisa dengan pekerjaan. Nah aku sewa pian guru aina menjagakan kubur 3 hari sudah kada boleh ditentukan harus hatam, harus 10 juz, harus 20 juz, kada kawa. Dalam artian 3 hari itu berarti baca harus toh. Istirahat untuk sembahyang, untuk makan waktu nang kada mungkin aja kan, untuk tidur itu aja. Selebihnya kada boleh santai-santai toh. Tapi bilanya kita menyewa orang, nah kamu menyewa aja kubur menjalankan Quran sampai hatam saya kurang 5 berarti 5 kali hatam, kada boleh dibatasi dan waktu. Seandainya hatam orang sehari sudah karena menyewanya kan dibatasi hatam aja bang, dibatasi pekerjaan. Orang hatam 2 hari seminggu bang. Nah ini nih kalau nang jaga kubur tuh dimasukkan kepada bab sewa, maka kada sah sewa menyewanya toh. Nah tapi bisa aja kada sewa kan, nah aja bahadiah aja. Nah bersedekah aja, cuman hati-hati mun bersedekah. Nah tukang bersedekah baca Quran ya, nang keluarga mayat bersedekah duit. Namun kayak itu amun kada dibayar orang jangan sarek. 3 hari 3 malam bacaan kubur orang kada bayari aja, kada boleh sarek. Soalnya kan kada ada akad sewa menyewa bang. Kada salah orang nih tak, salah kita. Makanya kada tak salah kada beanggar tuh ya kalau. Jadi kada tak salah kada beanggar tuh. Bahkan ada hadis kan sepaling baik kita mengambil upah daripada pekerjaan ya pekerjaan mengajarkan Quran. Ada yang membaca Quran. Jadi ngapa kada tak salah kada beanggar. Akon gajah jagakan kubur arwah abah kok menakuni berapa bayarannya aja. Nah orang manakuni itu kada tak salah kada memberi gaya juga panjang 3 hari 3 malam kada beguguringan soalnya gratis ya Allah imbaham. Nah cuman tadi kalau itu dimasukkan kepada akad sewa kan supaya kita dapat bayaran. Nah ini harus menentukan pekerjaannya, bisa dengan waktu aja, bisa dengan pekerjaan aja. Baca Quran sampai hatam ya berarti sampai hatam aja nang berapa hari kah? Sehari aja kah? Sudah tuntungan itu. Tahu jaga kubur baca Quran 3 hari 3 malam ya 3 hari 3 malam aja. Seandainya ada orang yang laju baca Quran seharian semalaman hatam, kita wajib pulang baca taros toh sampai 3 hari 3 malam. Nah ini habis adalah masalah syarat-syarat barang atau apa pekerjaan atau manfaat yang boleh disewakan. Jadi ada 5 syarat kesimpulannya, dan ini rancak dan ulang-ulang sudah supaya ingat. 1, manfaat atau pekerjaan itu layak untuk dibayar, dan lagi manfaatnya tidak mengurangi fisik barang yang disewa, manfaatnya mampu diserahkan, bisa diterima oleh pihak penyewa, manfaat dan pekerjaannya sudah ditentukan dengan jelas. Menentukan tadi bisa dengan waktu, bisa juga ditentukan dengan pekerjaan. Nah, dan ini masih ada lagi pembahasan masalah sewa menyewa nih. Karena ada istilah sewa ijarah ain, ada istilah ijarah fi zimmah, sewa benda langsung, ada istilah sewa tanggung jawab. Nah ini kena ada pulang penjelasannya. Nah insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai sini dulu. Apabila ada salah kata, salah tingkah laku dan lain sebagainya, banyak mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita beritaan.
Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa dua ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga jiran kita yang berataan. Mudah-mudahan kita diberikan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa kullu inatin salihah inna Rasulillah sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan tawfiqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru alhamdulillah.